warahmatullahi wabarakatuh. Aba Warkop Slow Marslan. Di siang hari ini alhamdulillah segala puji panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin ngobrol dengan sahabat, seorang anak muda, cendekiawan muda, Gorontalo, Bung Wahab Kuna SPDI. Apa kabar, Bang Wahab? Alhamdulillah mau pioho. Mau pioho ya? Ya. Bang Wahab, kita ya coba omongin soal Gorontalo di Gema Pentas Nasional. Keren ini. Keren ya? Ya, keren Asik, sekali. keren sekali. Saya mulai dengan belum lama ini sampai saat ini. Ya. Di dunia jagat media sosial lagi dihebohkan oleh Fajar Setboy dan Lord Haris. Dua anak ya. Dua anak. Tapi ngomong-ngomong, kita ini berada di salah satu kafe yang ada di Gorontalo ya. Ini Jack Queen ya. Jack Queen ya. Jack Queen Food. Ya, food. Yang menyajikan berbagai makanan yang ya enak. Tadi kita sudah makan ya enak ya. Sokanyang. Kenyang. Jadi asik ngobrol ini. Asik. Ya, karena logistik yang menentukan. Tiada logika tanpa logistik. Tiada logika tanpa logistik. Luar biasa. Oke, kita kembali ke topik kita. Ya. Gema Gorontalo di pentas nasional yang Aba Warkop katakan tadi, Fajar Setboy, Lord Haris. Beberapa bulan ini warawiri ya. di jagat dunia maya, alam gaib. Bahasa Aba Warkop alam gaib. Ya, alam gaib. Media sosial itu alam gaib. Ya. Tidak ada yang bisa tahu. Tidak ada yang bisa tahu. Kemudian kemarin ini luar biasa ini. Ya, gimana ya, Pak? Di Kongres luar biasa PSSI. Kongres luar biasa PSSI. Di mana Bung Erick Thohir terpilih menjadi ketua umum. Tapi orang lupa bahwa di sana ada pertarungan juga dua orang Gorontalo. Ya. Siapakah dia? Jainuddin Amali dan Yunus Nusi. Gorontalo ya? Gorontalo. Ya. Ini orang belum. Artinya kita perkenalkan data per data. Di pentas nasional ini ya. Di mana Jainuddin Amali sebagai notabene adalah Menteri Olahraga, Menpora. Beliau terpilih menjadi wakil ketua umum di organisasi induk olahraga yang sangat terkenal di seluruh dunia. Yakni bola kaki. Bola kaki. PSSI. Kemudian dalam waktu dekat ini di bumi Serambi Madinah akan berkunjung seorang ulama besar, Khatib Am PBNU, organisasi terbesar dunia, masyarakat terbesar di dunia. PBNU dengan anggotanya puluhan juta seluruh dunia. Ini terbesar di seluruh dunia ini. Ormas terbesar di seluruh dunia. Kira-kira sebagai cendekiawan muda, apa tanggapan Bang Wahab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat serta salam pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi begini, Aba Warkop, di Gorontalo ini ya, saya terus tetap mengedepankan bahwa Gorontalo ini agak berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Karena ada ciri khasnya itu Serambi Madinah. Kalau kita ketahui bahwa di Aceh itu Serambi Mekah, maka di Gorontalo itu Serambi Madinah. Berarti ada falsafah yang terkandung di dalam Gorontalo itu sendiri. Dan ini julukan ini bukan sekedar jadi julukan yang diberikan oleh tokoh-tokoh orang-orang biasa saja, tapi ini diberikan julukan oleh ulama-ulama kita. Kenapa dikatakan Serambi Madinah? Karena ini sebelum kita tarik ke dimensi nasional ini kan, yang menjadi tokoh-tokoh nasional. Kita ambil falsafah Serambi Madinah. Serambi Madinah itu, kalau di zaman Rasulullah itu kan
awal muasal nama Madinah itu Al-Munawwarah. Iya, Madinah Al-Munawwarah. Ya, yang bercahaya. Bercahaya, luar biasa. Artinya awal mulanya itu namanya Yasrib. Yasrib, ya. Kemudian Nabi berkunjung ke sana, jadilah nama Madinah. Madinah, ya. Karena di Madinah itu, ya, siapapun yang ada di dalam kota Madinah itu dilindungi. Dilindungi, hidup rukun, damai bersama. Ya. Hidup rukun dan damai, mau etnis apapun dia, ras apapun dia, kemudian dalam agama apapun, kita rukun. Siap menjaga pertahanan keutuhan Serami Madinah. Sehingga dikenal dengan ada Piagam Madinah. Piagam Madinah. Luar biasa. Oke. Jadi lanjut. Jadi memang Gorontalo itu adalah kota yang berbasis Serami Madinah karena bercampurnya, berbaurnya etnis-etnis yang ini. Nah, kalau kita lihat secara genetika bahwa kalau genetik itu saking suku-sukunya bercampur, itu akan menghasilkan bibit-bibit yang unggul. Ya, memang ada teori Mendel lah istilahnya. Oleh sebab itu dalam agama kita itu dilarang kawin yang kekerabatannya terlalu dekat. Terlalu dekat. Iya kan? Kalau dia makin jauh makin bagus. Makin bagus. Kalau terlalu dekat ada yang namanya resesif akan keluar. Hal-hal yang tidak baik. Ya, tidak baik. Nah, itu salah satu dia akan jadi cacat atau apa. Alasan logikanya agama kita. Agama. Dan itu memang dibenarkan oleh kedokteran. Kalau terjadi percampuran berbagai ini dekat, ada dampaknya di genetika. Oke, lanjut. Jadi Gorontalo ini memang sudah berbaunya suku-suku di etnis Gorontalo ini, sehingga menjadilah sebuah wilayah yang namanya Gorontalo. Ya, oke. Nah, kapan Gorontalo ini sudah mulai terkenal? Kita tidak usah berbicara warawiri di nasional. Ya, memang sudah sekian lama persembahan anak-anak putra terbaik Gorontalo ini sudah warawiri di pentas nasional. Bahkan mulai dari B.J. Habibie sampai Pak siapa itu yang ahli sastra. Artinya kalau Abah Warkop coba flashback flashback ke belakang. Di bidang sastra, siapa nak kenal Habib Yasin? Yus Badudu. John. Kemudian di bidang fisika. Siapa sih nggak kenal si John Aryo Katili? Ya, John Aryo Katili. Salah satu pakar gunung berapi Indonesia yang dimiliki oleh Indonesia. Gitu kan? Iya, ini John Aryo Katili. Orang itu luar biasa dan kepakarannya diakui dunia. Ya. Kemudian datang Baharudin Yusuf Habibie. Yang ilmunya, kepakarannya diakui dunia. Ya. Diakui dunia. Ya. Nah, oke. Dalam gemap pentas nasional yang Abah Warkop maksudkan begini. Ini Bang Wahab. Ya. Kalau kita bicara elektoral secara politik, populasi Gorontalo ini terlalu kecil di panggung politik Indonesia. Oh, kecil begitu? Kecil. Menurut Abah ya? Iya, jumlah penduduk kitanya 1 jutaan. Kalau elektoral politiknya mungkin hanya 800.000. Oh, begitu Pak? Ya, mungkin satu kecamatan di Jawa. Di Jawa mungkin. Ya. Satu kecamatan. Iya kan? Kalau kita dalam konteks itu. Tapi dalam dinamika tatanan bernegara luar biasa. Tokoh-tokoh kita yang ada di panggung politik dan di panggung pemerintahan. Ya, mengambil posisi-posisi pada posisi penting. Contoh. Ya, contoh. Rahmat Gobel di DPR sebagai wakil ketua. Ya. Is oke? Satu. Kemudian Fadel Muhammad. Ya. Pada posisi wakil ketua MPR. Is oke? 2. Di pemerintahan. Ini luar biasa pemerintahan. Menteri ada 3. Ada 3 ya? Orang Gorontalo yang ada di pemerintahan. Yang satu Jainuddin Amali Menpora kita yang sekarang waketum PSSI. Oke. Oh, luar biasa. Kedua Suharso Monoarfa. Ya. Menteri artinya yang memformat pembangunan nasional. Ya. Iya kan? Ya. Dan yang ketiga Salahuddin Uno. Sandi kan? Iya. Sandi Salahuddin Uno. Ya. Ini di bidang pemerintahan. Artinya apa ini? Ya. Artinya memang daerah Gorontalo ini diberkahi. Kalau pada konteks itu Abah Warkop setuju. Diberkahi. Karena memang itu ada nasnya. Mungkin Bang Wahab lebih tahu ada nasnya. Ya. Apabila Allah memberkahi
suatu daerah, suatu bangsa, suatu negara, ya akan tumbuh. Akan tumbuh. Ya, berbagai sumber daya manusia, sumber daya alam yang tumbuh. Ada di dalam di Gorontalo ini. Bahkan saya pernah sering diskusi dengan orang-orang yang di luar daerah Gorontalo bahwa kok masa Pak B.J. Habibie itu orang Gorontalo? Dia bukan keturunan Bugis. Saya bilang begini, yang keturunan Bugis itu adalah kakeknya, ya kan? Dia sudah kawin dengan orang Gorontalo, maka dia sudah jadi orang Gorontalo. Ya. Karena apa? Nabi Ibrahim itu kan punya 2 istri, Sarah dan Hajar, ya kan? Kedua istri ini melahirkan 2 bangsa yang berbeda, antara Yahudi dan Ismailia. Ya, jadi seperti itu. Ketika kita berbicara Gorontalo, maka dia adalah satu suku yang besar, yang termasuk dalam wilayah adat yang menyebar di seluruh Indonesia. Dalam konteks pembicaraan kita, artinya kita mengedepankan persatuan nasional, tapi sekali lagi Abah Warkop selalu mengatakan begini, keragaman perbedaan itu adalah satu kekuatan. Kita berbeda suku bangsa, etnis, bahkan berbeda agama, bahkan berbeda pandangan politik. Bisa kan? Kita berbeda. Tapi ini adalah sebuah kekuatan. Dan kekuatan ini kita ramu dari Gorontalo sebagai kekuatan besar bangsa ini. Apalagi Katib Am mau datang ke Provinsi Gorontalo. Ini ada apa ini? Mau ketemu dengan cendekiawan Gorontalo. Berarti keberkahan. Berarti berkah. Baru yang kedua yang saya bisa sorot di sini adalah cendekiawan Muslim Gorontalo ini sudah mulai disorot oleh nasional. Kenapa? Karena mungkin itu NU melihat bahwa Gorontalo ini kok banyak orang dari suku Gorontalo menjabat sebagai orang-orang penting di nasional. Ada apa? Ini kan, ini yang kita gali. Kenapa kok orang Gorontalo bisa berpentas di nasional padahal sukunya tidak terlalu banyak dengan Jawa? Kalau begitu perlu ada beda patologi otak. Jadi Katib Am mau ketemu dengan cendekiawan Gorontalo. Ini memang terukur ya. Kapan ini nantinya acara? Kalau tidak salah ini akan datang di Damhil UNG Universitas Negeri Gorontalo pada tanggal 23 ini apa ya? Februari hari Kamis jam 3 sore. Itu Katib Am mau datang. Oke, Bang Wahab. Itu Bang Wahab lihat dalam konteks kalau kita berbicara panggung nasional, di mana peranan orang-orang Gorontalo itu luar biasa. Oke, kita setuju kan? Dengan data-data yang kita berikan tadi. Tapi bagaimana kalau kita kembali ke kampung halaman, bicara di Gorontalo sendiri? Kira-kira apa yang Wahab lihat? Para tokoh-tokoh kita yang ada di sini. Memang kalau saya melihat faktanya, Gorontalo itu kalau dia di daerahnya sendiri dia agak sedikit tasawuf sufi, diam-diam tapi berisi. Diam-diam berisi. Baru kalau sudah di luar daerah, itu yang diam-diam berisi itu keluar. Nah, itu satu. Iya, karena sudah memperlihatkan jati diri kan. Jati diri sebagai anak Gorontalo. Itu satu. Yang kedua apa? Yang ada di Gorontalo tokoh-tokoh kita. Nah, mungkin Bang Wahab masih ingat apa yang disebut dengan bahasa kita tutuhia. Ini kalau bahasa tutuhia ini, saking banyaknya orang pintar di Gorontalo, maka istilah tutuhia ini kan kalau dibahasakan secara nasional ini cungkel menyungkel. Baku cungkel ya. Yang masalahnya saya kira ini ciri khas lah. Setiap daerah pasti ada baku cungkel. Tapi kalau saya lihat dari gaya positifnya, harus ada dinamika juga. Ya, itu bagian dari dinamika. Yang menjadi persoalan begini. Ini pengamatan Abah Warkop ya. Di mana-mana saya kira ada itu. Di setiap daerah pasti ada yang kalau bahasa kita tutuhia. Yang menjadi persoalan yang Abah Warkop lihat ya, dan ini bisa kita debat. Bukan hanya sekedar baku cungkel, kalau bahasa Indonesia apa? Bukan bahasa Indonesia. Cungkel ini apa? Apa lupa bahasa Indonesia. Cungkel lah, dicungkit, diungkit, disenggol. Setelah jatuh diinjang. Baru setelah diinjang diojo lagi. Dipelintir. Nah, ini jadi persoalan. Kalau hanya persoalan tutuhia, itu ciri khas dan di mana-mana saya kira ada. Nah, ini dinamika. Oleh sebab itu dalam konteks ini apa yang bisa
sebagai anak muda memberikan bukan rekomendasi lah, sumbang saran lah Ya, kepada kita semua. Gorontalo itu memang daerahnya kita ketahui bersama bahwa daerah orang-orang yang pintar. Jadi dari segi dia berbicara jabatan itu ada dinamika yang sangat ketat ya. Ya. Jadi kalau ada orang luar dari Gorontalo ingin berkompetisi di Gorontalo itu sangat tajam Dan akan terlatih. dan akan terlatih Dan pantas kalau keluar dari Gorontalo dia akan bahkan hebat. ada satu kata ya yang saya petik dari perkataan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Kalau ingin belajar politik, belajar sama orang Gorontalo. Oh begitu ya? Iya, saya sendiri mendengar perkataan itu, ada apa dengan Gorontalo? Kok Bapak Airlangga Hartarto, seorang politikus nasional, ya, bahkan dia ketum, ya, ketua umum Partai Golkar. Dia pernah memberikan satu pidato umum di kader-kader Golkar. Kalau ingin belajar politik, belajarlah sama orang Gorontalo. Jangan-jangan ini karena pengaruh makam Payangga, Nike. Iya. Apa? Baru Pilitode. Iya. Bukan Kuah itu. Bugis. Hah? Oh, bukan Kuah Bugis ya? Apa? Mangga Bai. Mangga Bayu baru ini apa apa namanya ini? Apa namanya? Atau Milu Siram. Milu Siram. Jadi begini Bang Wahab. Mungkin ini ya doa-doa orang-orang sesepuh Iya. kita. Doa-doa sesepuh kita. Itu memang Abah Warkop pernah baca Ya. dalam satu artikel. Kita tidak bisa tulisan. pungkiri itu. Ya. Doa-doa orang tua ya. Ya, kekuatan manusia itu bukan ada pada fisik manusia itu sendiri. Kalau kita masuk pada apa yang disebut dengan tradisional, Ya. Kultur kita ya. ya, Saling itu mendoakan. Mendoakan itu doa itu luar biasa. Ya, doa. Kekuatan itu ada dalam doa. Doa ya. Doa. Dan ingat, tradisi orang-orang tua Gorontalo, dia selalu memberikan yang terbaik kepada anak cucunya selain ekonominya, tapi selalu dia bawa dalam doa di setiap sujudnya. Ini yang saya dapat dari orang tua, yang saya dengar. Orang-orang Gorontalo. Itu orang-orang Gorontalo, orang tua Gorontalo selalu mengangkat kedua tangannya untuk generasi-generasinya. Generasi. Dan ini ketika diijabah oleh Allah, luar biasa. Luar biasa. Ya. Memang kita bisa debat, terkadang genetika itu, IQ itu sangat dipengaruhi misalnya makanan atau apa. Oke lah. Oke. Kita enggak, tapi kalau unsur doa dan itu diijabah oleh Allah, itu luar biasa. Dan mungkin ini daerah Ya, kita. ada faktor yang menyertai itu. Iya, ada faktor menyertai itu. Seperti doa-doa itu kan. Ya. Kita kan ini sekarang kan lagi Isra wal Mi'raj, Ya. ya kan. Isra wal Mi'raj ini kan dari malam sampai pagi itu doa. Doa. Tradisi orang Gorontalo, bayangkan ya, kalau ada orang yang menonton YouTube Abah Warkop, saya akan sampaikan pada saat ini bahwa di Gorontalo itu loh ada tradisi ya yang namanya dikili. Doanya itu sepanjang malam dan itu bergantian bahkan sampai dekat dengan bulan suci Ramadan. Bahkan saya katakan kedekatan orang Gorontalo itu ya, saking doanya itu tiap hari sampai menuju bulan suci Ramadan itu tiap malam. Oke. Jadi pantaslah diberkahi sehingga banyak tokoh-tokoh daerah kita yang ketika di panggung nasional menjadi orang besar, menjadi orang hebat. Tapi ingat, Bang, Ya siapa tahu Abah Warkop jadi orang besar juga ya. amin. Amin ya Allah. Ingat, ini kata firman. Kalau kita tidak syukuri, La in syakartum la azidannakum. walaim kafartum inna azabi lasadid. Ya. Ingat. Ya. Kalau tidak disyukuri ini luar biasa pembalasan Allah. Ya. Ya kan? Tapi kalau kita bersyukur, Kalau kita bersyukur akan lebih besar. lebih ditambah lagi. Ditambah lagi, ditambah. Ya. Sehingga Gorontalo daerah yang kecil, dilihat dari geografisnya, dilihat dari demografinya, jumlah penduduknya, tapi bisa mewarnai panggung nasional. Ya. Ada orang yang mengatakan, bagi yang sering saya diskusi, bahwa kenapa kok di Gorontalo itu banyak orang pintar, tapi termasuk daerah yang paling miskin kelima secara nasional. Ya, memang saya katakan kalau mau lihat dari secara miskin, ya oke. Karena
miskin ini ukurannya apa? Jadi begini, kalau soal kemiskinan nanti kita diskusikan. Kan ada kata miskin struktural, miskin fungsional, itu ya. Miskin harta atau apa lah. Nantilah kita kita bahas soal kemiskinan Gorontalo yang memang sampai saat ini masih termasuk itu. Ya, perlu kita entaskan ini. Kita entaskan. Oleh sebab Tapi itu ada miskin yang bahagia. Ya. Itu orang Gorontalo. Seperti Abah Warkop dengan Bang Awal. Kita miskin tapi bahagia. Iya kan? Tidak perlu kita kita orang kaya bahagia juga. Dan ingat, ini dirilis juga oleh BPS. Badan Statistik Nasional kita. Bahwa Gorontalo salah satu provinsi yang masyarakatnya paling bahagia. Memang benar. Miskin, terlima, tapi paling bahagia. Dan ini apa maksudnya ini? Ini data. Ukuran bahagia kalau cuma sekedar harta, orang Gorontalo tidak gila harta. Dan nanti kita kaji. Miskin, daerah miskin, tapi pada bahagia. Masuk pada provinsi yang paling bahagia. Paling bahagia. Yang pertama kalau nggak salah itu Maluku Utara, kemudian ada Kalimantan, kemudian ada juga dari Kalimantan, kemudian Sulawesi Utara, kemudian Gorontalo. Luar biasa. Ukuran kaya itu apa? Nah, itulah. Iya kan? Kalau cuma bahagia, orang bahagia. Itu bahagia. Seperti saya dengan minum air putih, Bang Jawa, aman. Minum air putih. Yang ini coba bahagia. Ada makan nasi goreng tadi enak, saya suka kenyang. Rokok, artinya begini. Rokok bagaris. Bagaris. Jadi artinya Abah Warkop, kalau saya mau closing statement, orang Gorontalo itu sangat menjunjung tinggi adat istiadat, adati hula-hula atau saraa, salah hula-hula atau kitabula. Itu kuncinya. Mau apapun dia, tetap dia akan kembali ke situ. Falsafah orang Gorontalo. Dan ingat, jangan kita lupa, di adat bersendikan sara bersendikan kitabullah. Ingat. Kenapa dia tidak katakan Al-Quran, tapi kitabullah? Kitabullah. Itu lain. Ada yang ada pemahaman itu. Ada pemahaman mengatakan bahwa begini. Al-Quran kitabul insan kitabullah. Kitabullah. Nah, itu nanti kita bahas lagi. Kita nanti pemirsa Abah Warkop kalau mau suka ikuti terus channel Abah Warkop. Hal-hal seperti ini metafisika yang kita coba. Artinya begini. Dari falsafah itu ditarik benang merah. Yang paling penting dalam kehidupan adalah akhlak. Setinggi apapun ilmu wahab, kalau tidak berakhlak, tidak beretika, di bawah. Setinggi apapun ibadah wahab, kalau tidak berakhlak, di bawah. Akhlak yang diutamakan. Makanya kalau kita lihat Sandi itu agak flamboyan. Akhlaknya. Santai, rileks apa. Orang kaya kalau berakhlak enak dilihat. Ada jabatan. Bersahaja ya. Iya, bersahaja. Ada jabatan kalau dilihat ada akhlak. Bersahaja. Orang miskin pun kalau punya akhlak, luar biasa bercahaya. Tapi kalau kita miliki semua, tapi kalau tidak punya ada akhlak, masih mendingan kita dekati anjing yang sementara menggonggong. Subhanallah. Iya kan? Ya itulah. Jadi sekali lagi yang kita garis bawahi adalah akhlak dan etika. Mau ilmu, mau agama, itu harus berakhlak. Akhlak terhadap manusia, ada akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap pemerintah dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita tidak berakhlak, semua ghibah, semua fitnah, semua apa kita buang, seanggap seakan-akan itu hal yang biasa. Itu karena faktor akhlak. Oke? Jadi setuju? Saat ini Gorontalo lagi mewarnai nasional. Gemanya lagi besar di tingkat. Tapi siapa tahu ya kalau dari Gorontalo ada presiden juga lagi ya kan? Insya Allah. Amin. Gorontalo ya. Pada dari mana kita kena tahu kan? Dan presiden bukan berarti kita mau kooptasi jadi Gorontalo semua jadi parlemen, tidak. Tidak. Di mana bumi kita berpijak, di situ langit kita tunjuk. Dan ingat, Gorontalo adalah daerah yang sangat menjunjung toleransi, pluralisme, paling aman, heterogen, perbedaan bagi orang-orang paling aman. Itu ini yang harus kita berikan di panggung nasional. Dan mudah-mudahan utak-atik utak-atik ini saya asik ekalasi politik yang ada di panggung nasional, tolong datang lihat di Gorontalo. datang lihat ya, supaya apa? Tenang. Alhamdulillah kan Katip Am sudah datang kan? Luar biasa. Nanti kita ketemu dengan Katip Am besok ya, kalau nggak salah. Abah Warkop siap. Dan akan menjabat
ulama besar kita Ulama besar ya. yang akan datang di Gorontalo. Dan sekali lagi, insya Allah ini adalah bagian berkah Amin. bagi Gorontalo. Terima kasih Bang Wahab. Terima kasih. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Wallahu muwaffiq. Wallahu muwaffiq ilal karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gorontalo untuk Indonesia.